tolong ya. Ajak ini ya. Ini susu karena Abu Hurairah kan lapar. Lapar. Satu saja, satu Ya, gelas saja. padahal ini ada hanya segelas. Mm-mm. Ya, gitu. Terus ternyata Nabi panggil teman-temanmu yang banyak di masjid itu dipanggil. Ya Kata Allah. Abu Hurairah, waduh, Kak Sido kenyang. mestinya saya ini kan. Itu. Masya Allah. Nggih, nggih. Setelah semua sahabat datang, Nabi membuat kejutan lagi. Mestinya kan yang disuruh minum dulu siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Tapi Nabi enggak. Mana teman-temannya Abu Hurairah, sini. Ayo minum. Gelas, dioper lagi. Dioper lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini ya, Prof ya. Wah, sehat. Masya Allah. Kaki bisa digerakkan, ya. Injih, injih. Mata bisa melihat. Injih. Makan apa saja doyan. Ya. Insya Allah. Kerupuk-kerupuk yang agak lemes itu ya sudah masih doyan. Injih, injih. Nasi yang agak kering itu ya doyan. Allah. Pindang kecil yang Injih. dimakan dengan durinya itu ya doyan. Enak sekali ya. Allah. Sayur asem sudah nggak ada sayurnya, hanya kuahnya, ya doyan. Doyan itu. Sehat itu ya, Prof ya. Sehat, Masya sehat. Allah. Ya. Injih, injih. Lalu yang menggembirakan lagi, ya selama sehari kemarin ya, Nggih. itu tidak ada dosa besar yang saya lakukan. Allah. Ya, Itu kita syukuri ya, Prof ya. harus ya. Nggih. Makanya topik kali ini ukuran kesempurnaan nikmat Allah. Ukuran kesempurnaan nikmat. Ya Allah, ukuran kesempurnaan nikmat ini. Ya. Masya Allah. Nggih. Apa yang saya sampaikan itu saya ambil dari kitab Al-Hikam. Nggih. Ya. Kitab Al-Hikam. Nggih. Ibnu Athaillah mengatakan, ini silakan dicatat. Nah, ini min tamamin ni'mati 'alaika, ya. Min tamamin ni'mati 'alaika ayyarzuqaka ma yakfik wa yamna'aka ma yudhik. Masya Allah. Wa Ya, yamna'aka. wa min tamamin ni'mati 'alaika ayyarzuqaka ma yakfik wa yamna'aka ma yudhik. Masya Allah. Masya Allah. Nggih, nggih. Jadi salah satu ini kata Ibnu Athaillah. Saya subuh jam 3 tadi ya membaca ini. Nggih. Saya renungkan. Jadi ternyata Allah sudah memberi saya nikmat yang sangat sempurna. Allah. Berdasarkan ukuran ini. Ini tanda kesempurnaan nikmat Allah kepadamu adalah memberi kamu makanan yang cukup untuk hari itu Nggih. dan menyelamatkan kamu dari dosa besar hari itu. Allahu Akbar. Nggih. Nah, itu sampai Anas bin Malik itu mengatakan, apa sebenarnya hari raya itu? Nggih. Hari raya itu apa? Anas bin Malik mengatakan, kalau hari itu kamu bebas, tidak melakukan dosa, ya itu adalah hari raya. Hari raya. Allah. Jadi ukuran hari raya tidak mesti pakai kupat, ya. Tidak harus menyembelih kambing. Nggih. Hari raya itu sebenarnya
bisa tiap hari terjadi. Allah, tiap hari ya, Iya, Bro, ya. Nggih. karena definisi hari raya menurut Anas bin Malik itu, berarti Allah. kalau orang sehari tidak melakukan dosa, itu sudah hari raya, hari yang perlu dirayakan. Ya Allah. Nah ini tadi, Heeh. wa min tamamin ni'mati 'alaika ayyarzuqaka ma yakfik wa yamna'aka ma yutghi. Kalau hari itu kamu kebutuhan makan dan minum terpenuhi dan kamu sampai sehari mulai subuh sampai subuh lagi kok tidak melakukan dosa besar, ya itu sudah tamam, Sudah sempurna ini. sempurna. Allah ya Karim. Maka sekali lagi itu ukuran yang sangat sederhana. Nggih, nggih. Lah kalau sudah tamam, sudah sempurna, itu fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Lalu kenapa engkau masih merasa Allah belum memberi nikmat kepadamu? Ya tadi ya, itu sehari ada makan ya. Nasi agak kering ya. Karena sudah tadi pagi kemudian dikeluarkan di meja, asar kan sudah kering. Nggih, nggih. Itu Makan. ada sayur, sudah nggak ada sayurnya, sudah hanya kuahnya saja. Tumpahkan, terus ada pindang kecil-kecil. Nggih. Tuh. Ada sambal kecil, sambal terasi. Masya Allah, sudah nikmat ini. Bagus. Senak sayur itu kemudian pindang itu terus, ya itu bagian dari sempurna, tamam, itu sempurna. Nggih. Subhanallah, kita ini melakukan kesalahan berkali-kali ya, karena kita merasa selalu kurang terus. Nah, bahkan kemarin saya memberi kajian zuhur di Nggih. mana itu, di UIN Sunan Ampel Surabaya. Nggih, nggih. Ya, saya jelaskan itu. Karena di kampus itu ada anak yang rupanya punya berkebutuhan khusus gitu loh. Masya Allah, kebutuhan khusus. Iya, ini. jadi dia ini kadang-kadang itu teriak-teriak, kemudian kumpul. Dia ini laki-laki tapi senangannya kumpul perempuan, tuh guyon gitu. Masya Allah, nggih. Panggil saya jauh-jauh. Udih. Wah, Teriak ini. Nggih. tuh, kadang-kadang ya macam-macam lah. Nggih. Pokoknya ngomongnya, pandangan matanya itu. Lalu saya bilang kepada jamaah sholat zuhur di kampus itu, coba sekarang bapak-bapak yang sangat terhormat ya, mengapa sekarang Allah menakdirkan anak itu di depan mata kita sampai 4 tahun di sini? Allah. Mengapa? Bukan kebetulan, itu takdirnya Allah, supaya bapak-bapak dan ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik semuanya ini supaya ngerti bahwa kita dijadikan orang yang akalnya normal, ini sudah nikmat besar. Ya Allah. Nah, saya jelaskan ini karena mungkin kita melihat begitu biasa-biasa Iya, aja, iya, hanya iya. kasihan-kasihan, tapi sebetulnya itu ada apa? Ada apa Allah menakdirkan dia di sini? Gitu tuh. Jalaluddin Rumi mengatakan selalu ada ratusan pesan Tuhan di dalam setiap kejadian. Ya. Ya, selalu ada ratusan pesan Tuhan dalam setiap kejadian. Jadi Allah menakdirkan begitu ya supaya kita ini ya menyadari bahwa kita ini masih banyak nikmat Allah yang sudah diberikan Allah, luar biasa ya. Ya Allah. Lalu kita dibesarkan oleh orang tua yang kenal agama, ya. Nggih. Kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Ya. Wah, itu sudah luar biasa. Atau dijauhkan dari dosa-dosa kecil yang mengarah ke dosa besar. Nggih. Contohnya itu obrolan-obrolan yang mengarah kepada hubungan laki-laki perempuan yang tidak sah gitu ya. Astagfirullah. Obrolan-obrolan yang mesum gitu loh ya. Nggih, yang Gitu. ya Allah, yang kemarin nggih. Iya nggih, toh? Nggih. Tuh. Itu memang bukan dosa besar, tapi itu mengarah kepada dosa besar. Ya, saya salut kepada kampus Universitas Indonesia, salut kepada kampus
Institut Teknologi Bandung, kampus IPB, UNESA, WINSA yang semuanya ini memberikan tindakan-tindakan yang sangat tegas untuk itu. Ya Allah. Ya. Nggih. Jadi hal-hal yang seperti itu tidak dosa besar, tapi itu mengarah. Maka bahasa Quran itu wala taqrabuz zina. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang mendekatkan kamu ke zina. Insyaallah. Gitu. Alhamdulillah lah kita punya kampus yang luar biasa. Bahkan di kampus UIN Sunan Ampel ini sudah dibentuk Satgas, satuan tugas untuk mengantisipasi dan memberikan sanksi kepada siapapun yang melakukan kekerasan atau seksual ya. Masya Allah. Apa sih bedanya kekerasan seksual dengan yang tidak kekerasan itu? Kalau yang hubungan seneng sama seneng itu tidak masuk kategori itu. Nggih. Ya tapi itu kan semuanya mengarah ke situ. Mengarah ke situ. Nah, antara lain juga kita coba sekarang ya untuk melengkapi apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah tadi itu min tamamin ni'mati alaika, termasuk nikmat Allah sudah sempurna, tamam. Perfect. Wah, itu nikmat Pak Allah kepada kamu adalah Allah memberi rezeki yang cukup untuk hari itu, untuk bensin sepeda motor sudah ada, ini pun ada. Ya. Sepeda motor ya ada walaupun itu sepeda motor yang sudah lama. Tahunnya lama. Itu kan hemat bensin tuh Mas. Leres, justru malah hemat ya. Hemat itu karena sering mogok terus dituntun. Kalau sering mogok terus dituntun terus. Iya. Ya sudah. Yang penting kan sudah sampai di tujuan. Masya Allah. Lalu tidak, ya rezeki Allah. Untuk melengkapi itu ada pesan juga Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu idza asabaka syai'un ya fala tanzur fil musibah ila ma ukhidha minka balindur ila ma baqiyalak itu. Ya kamu bilang oh ya sekarang saya ada cobaan mamanya gitu. Loh enggak lah. Apa cobaanmu? Ya ini Pak, kaki saya kan ini jatuh Pak itu. Nah, kamu nadamu kok seperti tidak lagi bahagia begitu. Nah, supaya kamu bisa bahagia dengan nikmat Allah itu jangan melihat kakimu. Ya, jika kamu dapat musibah itu jangan melihat pada aspek yang itu sedang sakit atau sedang tidak ada. Tapi lihatlah apa yang masih tersisa. Nah, kalau kaki sakit, lihat aja kepala masih sehat, ya, tangan sehat, ya gitu. Berarti banyak ajaran-ajaran yang membuat kita ini tidak larut pada kesedihan dan tidak kepada pendustaan, tidak pada pengingkaran kepada nikmat Allah. Jadi saya ulang, kita mohon ampun pada Allah bahwa kita seringkali merasa bahwa nikmat Allah itu belum sempurna kepada kita, padahal menurut ukurannya Ibnu Athaillah sudah sempurna karena minta ma min ni'mah alaika, termasuk sempurnanya nikmat Allah kepadamu adalah memberi tiaka ma yakfik, memberi kamu yang cukup hari itu. Ya, bensin cukup atau naik kendaraan umum ya sudah cukup di situ. Ya Allah. Lalu untuk bayar listrik ya ada. Ini sudah tuh. Itu nikmatnya sempurna. Nikmat Allah sempurna dan Allah menjauhkan kamu dari perbuatan dosa-dosa besar. Ya Allah. Itu tamam. Kita mohon ampun pada Allah karena kita merasa terus nikmat kita belum sempurna karena kita selalu membanding nikmat yang lebih tinggi, lebih kaya dari kita. Ya Allah. Ya. Berapa Masya Allah. Ya, cukup itu, nanti akan saya beri topik yang lain. Saya akan berbicara tentang ini. Topiknya adalah Nabi luluh hatinya karena air mata remaja. Nabi luluh hatinya karena air mata remaja. Karena air mata, ya.
Ya, Masya itu. Allah. Ini saya ambil dari buku ini. Apa? Religi. Religi ini. Halaman 25. Nggih. Halaman 25. Nggih, nggih. Loh, ini mestinya 24 belum ya? Halaman 24 ya? Halaman 2. Nggak apa-apa, sekarang 25 dulu. Nih, ceritanya begini. Saya ingin memulai dari cerita Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Masih ingat Mas Ishak tentang siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya. Dia adalah sahabat Nabi yang makamnya ada di Cina. Cina ya, Prof, ya? Cina. Oh, Masya Sa'ad bin Allah. Abi Waqqas itu. Ekspansi ke Iya, sana ya, Prof, ya, karena disuruh Nabi untuk ke Cina. Di sana masjidnya itu the Mosque of Ibnu Waqqas gitu. Bin Abi Waqqas gitu. Saatnya tidak disebut. Ya, Mosque of Ibnu Waqqas. ya, Ibnu Abi Waqqas gitu. Abi Waqqas ya. Nggih, nggih. Ini luar biasa Sa'ad bin Abi Waqqas, dan termasuk satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Insya Allah. Dijamin masuk surga. Ini, nggih. Nah, ini ya, ini teman-teman sekalian ya, para pemirsa, pendengar, kenapa tidak kita beri salam waktu sholat Abdullah bin Sa'ad bin Abi Waqqas ini? Kan kita waktu tasyahud itu kan salam untuk seluruh orang soleh. Nggih, ibadillahis sholihin. Ya, kenapa? Kenapa kita tidak menyebut orang soleh antara lain adalah Sa'ad bin Abi Waqqas? Oh, enggak apa-apa itu, Prof, Loh. kita baca. Ya, enggak apa-apa, tapi dalam hati toh. Kan tasyahud kan salam untuk Rasulullah dan seluruh orang-orang soleh. Nggih. Ya. Saya ya enggak selalu, tapi sering lah. Bahkan saya sering salam kepada the seven sleepers itu, 7 orang yang tidur di gua itu. Ashabul Kahfi itu. Ashabul Kahfi. Ya Allah. Ya Allah, kan Nabi ngajari salam untuk Rasulullah Nggih. dan salam untuk seluruh orang soleh. Nggih. Wa ala ibadillahis Sholihin. sholihin. Loh, coba. Nah, itu saya sebut, yaitu Muksalmina. Ya Allah, salam kami untuk Muksalmina, Tamlikho, Martunis, Nggih. Nainuis, Sariyulis, Dunawanis, Falyastat Yunis. Untuk beri siapa? Ini nama-nama Ashabul Kahfi Iya, tadi, 7. 7 itu. Terus salam juga untuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, jadi roh ini kita biarkan untuk silaturahim dengan orang-orang soleh itu. Ya Allah. Kita mi'rajkan. Ya, badan kita di atas saja, tapi kita mi'rajkan. Sehingga kita panggil Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin, itu dalam hati saya ya gini. Salam juga untuk 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ya Allah. Kenapa kita kok tidak silaturahim ke sana? Setiap sholat ya, Prof, ya. Ya, tidak selalu. Oh, enggak. Kenapa kita tidak? Lagi cobalah kita. Ini indahnya begitu. Ya. Jadi kita itu duduk tasyahud sama dengan kita Rasulullah dulu ketika sholat di Masjidil Aqsa kan bersama para nabi yang sudah wafat. Nggih. Sholatnya ya, Loh, Prof. iya toh. Kan nabi jadi imam. Oh, ya. Yang paling junior tapi jadi imam. Nah, itu. Nah, sekarang kita bisa juga toh. Sekarang kita tidak bisa seperti itu, tapi kita beri salam. Oh, ya Allah. Nah, itu. Nah, sudah sampai di situ aja ya. Nanti satu saat kita jelaskan lebih lanjut. Siapa saja 10 itu. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu punya adik. Tapi adiknya itu masih statusnya budak. Namanya Umair
bin Abi Waqqas, adiknya toh. Oh, statusnya budak ya, Bro? Budak. Dan masih kecil, masih 16 tahun. Oh, nggih. Ini budak, tapi dia minta izin untuk bertemu Nabi. Ya. Nggih, nggih. Karena ada pengumuman bahwa akan ada perang Badar. Nggih, nggih. Perang Badar. Nah, anak umur 16 ini ya sudah tertarik, saya inginlah ikut perang. Nggih, nggih. Ikut perang. Ya sama dengan orang-orang di Iran itu anak-anak kecil-kecil kan sudah Mau- daftar. Mau syahidnya Iya, Bro, toh. ya. Oh, ya Anak Allah. kecil-kecil, anak di Palestina Nggih, nggih. kan melihat tentara, melihat Ya, apa itu pasukan- pasukan kan seperti tidak ada gentar sama sekali, tidak seperti kita. biasa aja. Biasa aja. Allah. Tapi dia mikir, apa bisa saya ikut perang, saya masih unyu-unyu gini. 16 tahun itu kan berarti masih SMA. Iya Nggih, toh? nggih, nggih, masih SMA. Tuh. Maka anak ini menyusup saja barisan perang Badar itu tahun 2 Hijriah itu. Masuk aja. Masuk di situ. Nah, saat Nabi memeriksa barisan, karena itu dipimpin oleh Rasulullah. Dicek langsung oleh Rasulullah ya, Bro. Ini perang itu dipimpin Nabi, jadi Nabi mengecek pasukan. Loh, kok ini ada anak kecil ini? Nah ini kan dicek padahal jumlah pasukannya kan hanya sepertiga dari kekuatan musuh. Jadi kalau kekuatan musuhnya itu 1000 kan Nabi hanya 300. Nggih, nggih. Tidak imbang. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kan semangatnya ini. Nah ternyata ada anak kecil di situ. Nah waktu berangkat itu Yusuf itu sudah ditegur sama kakaknya ini. Sama saatnya Ya, benar. kenapa kamu kok nyusup-nyusup gitu Mbak? Ya, berani aja. Loh, saya takut dipulangkan, Kak. Nabi sudah tidak mungkin ini mengizinkan saya untuk masuk. Jadi saya Nyelusup. Iya. Nggih. Tapi dia sudah diizinkan oleh majikannya walaupun budak. Benar ketika memeriksa barusan, ya apa itu Nabi ketemu anak kecil dan langsung sini. Kamu masih kecil, nak. Ayo pulang. Kamu kecil, nak. Allah. Pulang ya, pulang. Nggih, Gitu. nggih. Nah, tapi dia enggak langsung gini. Iya, Nabi, saya pulang. Enggak. Nangis ya. Nangis ini berarti Nangis. Umair. Nangis. Mohon Nabi diikutkan. Nabi saya diikutkan. Itu saya ingin syahid Nabi. Melihat anak ini merengek-rengek betul. Nabi luluh juga. Ya Allah. Karena Nabi kan sayang anak. Nggih, nggih, nggih. Ini bingung. Satu sisi anak masih kecil, tapi dia kok tulus yang gitu. Mungkin Nabi sudah dibisiki Jibril mungkin ya, bahwa anak ini memang sudah dicatat syahid. Dugaan saya ya. Ya Allah. Saya di situ kemudian Nabi ya sudahlah gitu. Sebab di dalam peristiwa yang lain tidak diizinkan. Nah, Nabi kemudian mengizinkannya ikut perang. Bahkan Nabi lah ini kan dia masih kecil, Iya. pendek toh. Nabi SAW memberi hadiah dia, ini kalau kamu ikut, saya kasih pedang. Ini tolong digantikan di lehermu ya, ditali di lehermu. Ternyata pedang itu lebih panjang dari tinggi badannya. Allah. Apa itu namanya istilahnya itu? Geser tanah lah. Nggih, geret itu tadi. Geret. Jadi Sambil berjalan sambil geret pedang itu artinya. kalau bahasa Jawa itu ngelembre ya. Iya betul dah. Nggih, Ya, seperti jadi kain ya. lari jadi dia berjalan karena lebih tinggi pedangnya. Allah. Nggih. Nah, pedangnya Umar kan 2 meter lebih. Masya Allah. 2 meter panjang gimana itu? Iya. Ya Allah. Ya perang zaman itu kan pakai pisau tuh. Iya. Sekarang sudah nggak ada. Bedil aja nggak ada sekarang ini. Pakai Sekarang bom. pakai. Maka sang kakak kalau karena sudah diizinkan Nabi, saat bin Abi Waqqas kakaknya ini kemudian ini
Saya ikat gini supaya tidak geser, ya, tidak menyeret tanah. Ya, masya Allah, dia wafat sebagai syuhada. Ya Allah. Sesuai dengan keinginannya. Luar biasa ya. Jadi Nabi itu, saya yakin itu dibisiki Nabi, dibisiki Jibril. Jadi sering Jibril itu memberitahu begitu. Ya Allah yang menyuruh pasti. Ada sekelompok sahabat yang berbisik-bisik tentang Nabi tidak adil. Kemudian Jibril memberitahu, Nabi Muhammad, kamu tahu yang di depanmu itu, yang sedang berbisik-bisik itu. Lihat wajahnya itu, dia lagi tidak suka dengan kamu itu. Insya Allah. Rasulullah menjelaskan apa yang mereka pikirkan itu. Terus luluh. Nah, kisah ini saya ambil dari buku Abdul Hadi, karangan Abdul Hadi. Judulnya ini adalah Rahasia Seuntai Kalung. Diterbitkan oleh Mizan Bandung pada tahun 1983, tapi saya tambahi dengan beberapa sumber. Ya Allah. Luluh juga ya. Ya Allah, Nabi gitu ya, Bro. Luluh. Dan juga anak kecil ini loh. Anak umur sekian sudah punya keinginan untuk mengembangkan agama. Maka saya mengajak semuanya, anak-anak kita ini harus kita didik sebagai pejuang semuanya. Ya, mulai aktif membantu kegiatan kemanusiaan, mulai supaya tidak menjadi orang-orang egois. Ya Allah. Baik, nanti akan saya lanjut. Kalau tadi itu Nabi luluh air mata ya, Nabi luluh. Sekarang Nabi membuat kejutan. Kejutan apa kejutan itu? Dengan susu segelas, tapi bisa diminum oleh ratusan orang tanpa berkurang. Segelas ya. Untuk ratusan orang. Bahkan lebih dari ratusan. Allah. Ya, itu. Mukjizat. Ya, kita harus percaya ya, apalagi Nabi. Apalagi Nabi. Jadi kita ini diajari oleh agama bahwa hidup ini memang ada rumus sebab akibat dan sebagainya ya. Tapi ada hal-hal tertentu yang itu dikehendaki Allah tanpa sebab akibat. Itu. Ya Allah. Hidup ini harus percaya. Kalau kamu tidak percaya keajaiban itu, kamu tidak percaya Quran. Itu apa itu tidak masuk akal gitu. Ya, memang banyak tidak masuk akal. Tapi Quran mengajarkan banyak hal yang tidak masuk akal. Lah kalau Anda tidak percaya kepada sesuatu, semua yang tidak masuk akal, berarti Anda tidak percaya Quran. Paham toh? Ya Allah. Ini dicatat. Saya tidak percaya, saya kalau tidak lihat mata lihat ini tidak percaya. Loh kamu gimana lah? Kamu tidak pernah tahu surga, berarti kamu tidak mau percaya dengan surga. Tidak boleh begitu. Kisah-kisah yang tidak masuk akal jangan ceritakan. Loh, Quran itu banyak cerita yang tidak masuk akal. Ya Allah. Gitu. Contoh. Lah orang ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun itu menurut ilmu kedokteran gimana? Enggak masuk akal, Bro. Nah itu enggak logis. Itu di ruangan gelap. Tidak ada sinar matahari. Ayo. Terus tidur. Tidur itu ini badannya ini kan lengket dengan tanah. Ayo. 300 tahun. 309 tahun. Salah sami'atin sini nawazdadu tis'a. Loh, 309 tahun. Anda mau tidak percaya? Kafir kamu. Nah, oleh karena itu kemudian mengapa kok masih hidup? Iya. Di dalam Quran disebut dalam surat Kahfi itu wa nuqallibuhum, dan kami seringkali tiap hari itu badannya itu digerakkan oleh Allah, gerak supaya tidak lengket. Itu digerakkan Allah. Yang kedua kan itu gua. Gua itu seringkali matahari itu diputar oleh Allah sebentar ke situ supaya menyinari. Oh, Gusti Allah yang iyalah ya, Bro, itu. Satu. Yang kedua, Maryam kan bukan nabi. Nggih. Ketika Imran tuh masuk ke kamarnya Maryam ya,
Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana wa kaffala Zakaria. Dibesarkan oleh Zakaria. Disterilkan, tidak boleh ada makanan yang tidak jelas. Itu yang sehat itu, yang tidak haram sedikit pun. Masya Allah. Ya. Dan pintu dirapatkan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mikhraba wajada 'inda rizqa. Setiap kali dan sering itu Nabi Zakaria masuk ke kamarnya Maryam yang dipingit itu, wajada 'inda rizqa. Ada tiba-tiba di situ itu ada buah di luar musimnya yang masih fresh, tidak dari kulkas. Ada getah-getahnya sedikit. Oh ya Allah. Dari mana itu, Bro ya? Qala ya Maryamu anna laki hadha. Imran berkata, Zakaria. Zakaria, maaf saya. Zakaria masuk ke kamarnya itu, tanya, anna laki hadha, kamu dari mana ini? Allah, pintu ditutup, tidak ada Gojek, tidak ada Gokar, tidak GoFood, ya. Itu. Tidak ada telepon, tidak ada jauh dari market, pasar. Apa jawab Isa? Qalat huwa min indillah. Ini saya dikirim langsung oleh Allah. Kalau Anda tidak percaya, Anda kafir. Karena ini Quran. Masya Allah. Jadi percayalah, itu selalu ada keajaiban. Itu ya. Albert Einstein aja loh, dia itu mengajarkan kok, mengatakan there are two ways to live. There are two ways to live. Yeah. Believe that nothing is miracle. Satu, ada dua cara untuk hidup ini. Percayalah satu, tidak ada yang ajaib. Tidak ada yang ajaib. Ya sudah, 1 tambah 1 ya 2. Itu satu. And the second way apa itu? Belief is everything is miracle. Percaya. Yang kedua adalah percayalah di dalam semua aspek kehidupan itu selalu ada celah-celah keajaiban. Allah. There are two ways to live. Believe everything is miracle, dan kedua nothing is miracle. Nah, kita gabungkan. Jadi kalau kita membuat program ya jangan pakai keajaiban. Ya. Gunakan yang tidak ada keajaiban. Tapi kalau kita itu optimistik, kita itu berdoa, maka gunakanlah yang kedua, keajaiban. Loh. Itu. Oh, Masya Allah. Saya percaya betul. Gitu. Saya percaya betul bahwa di dalam tubuh saya ini ada yang rusak. Tapi saya ingat Allah itu mengatakan inna ansha'nahunna insya'a. Besok saya akan menciptakan perempuan-perempuan di surga itu dengan kreasi baru. Terus Allah mengatakan, orang bertanya, bisakah engkau itu menjadikan orang-orang yang mati itu bisa pulih kembali? Jadid. Inna la fi khalqin jadid. Apakah orang-orang yang kami yang sudah mati besok itu bisa menjadi manusia baru? Loh, bisa. Maka saya yakin bahwa dalam tubuh saya, tubuh orang yang sakit, yang itu ada organ-organ yang rusak, atas kuasa Allah itu bisa saja di luar perhitungan dokter. Allah. Diganti Allah. Wah, begitulah. Tapi kalau kita belajar ilmu kedokteran, jangan ini percaya ini, jangan ini. Ya, kita kerja membuat diagnosis ya sama itu, mau memberi obat ya sesuai itu. Soal nanti keajaiban itu ada. Beda lagi ya. Nah sekarang kita Rasulullah sekarang, kita harus percaya ini. Ini saya mulai dengan ini dalam buku ini religi ini judulnya Mukjizat Segelas Susu. Insyaallah. Bersabarlah ya, bisa jadi Allah menunda mengabulkan permintaanmu agar mendapat berkah tertinggi di antara semua manusia. Sekali lagi bersabarlah menunggu pemberian Allah. Kita mulai dengan itu. Jadi kalau sekarang belum dapat itu sabar, mungkin besok. Gitu. Kalau sekarang mungkin kamu hanya dapat diberi 1, tapi kalau besok diberi 3.
Kalau besok diberi 3, tapi kalau tahun depan diberi 300. Sabar. Ya Allah. Ini ceritanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu hari menahan lapar. Maka ia berdiri di dekat masjid dengan harapan ada yang mengajaknya makan. Ia senang melihat Abu Bakar lewat, tapi nasib lagi malang. Abu Bakar tidak menawarkan apapun. Ya. Tidak tanya apapun. Tibalah Nabi yang lewat dan beliau langsung mengajaknya ke rumah seorang sahabat. Nah, tiba-tiba kemudian Nabi lewat, kemudian ayo makan. Ya Allah. Abu Hurairah sangat senang melihat segelas susu yang disuguhkan. Sehingga ketika Nabi mengajak Abu Hurairah, rumah teman kita itu ada punya susu di situ. Langsung ketika lapar tuh ada susu, senang. Tapi ketika perut semakin lapar, Nabi justru menyuruhnya memanggil beberapa sahabat yang ada dalam masjid. Jadi Nabi ini apa ini? Tolong ya. Ajak ini ya. Ini susu karena Abu Hurairah kan lapar. Satu saja. Ya, padahal ini adanya segelas. Ya, gitu. Terus ternyata Nabi panggil teman-temanmu yang banyak di masjid itu dipanggil. Ya, kata Abu Hurairah, waduh, Kak Sido kenyang. mestinya saya ini kan. Itu. Masya Allah. Setelah semua sahabat datang, Nabi membuat kejutan lagi. Mestinya kan yang disuruh minum dulu siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Tapi Nabi enggak. Mana teman-temannya Abu Hurairah, sini. Ayo minum. Gelas, dioper lagi. Gelas itu dioper terus. Ya Allah. Lu kok enggak habis-habis ini? Ya Allah. Enggak suset. Ada giliran lagi, ada yang datang lagi. Abu Hurairah. Teh ini. Habis gimana ini? Abu Hurairah dapat giliran terakhir. Nah, Abu Hurairah minum. Abu Hurairah minum. Gitu. Kata Nabi, ayo tambah lagi. Ayo tambah lagi. Nah, sahabat-sahabat lagi kan tidak. Minum sudah. Sudah. Yang kedua sudah. Enggak disuruh tambah lagi. Khusus Abu Hurairah disuruh tambah lagi. Ayo terus. Abu Hurairah menyerah. Sudah Nabi kenyang. Andaikan Nabi Abu Hurairah itu disuruh dulu, Abu Hurairah hanya sekali teguk toh. Maka Nabi itu kadang-kadang ngetes ya itu. Ini sahabat percaya saya apa enggak. Ya Allah ya Karim. Ya gitu. Semua sahabat saat itu takjub bagaimana hebatnya mukjizat Nabi. Segelas susu bisa mengenyangkan sekian banyak sahabat. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rasulullah, engkau itu memang punya mukjizat banyak ya. Ya Allah. Mukjizat banyak. Nanti kemukjizatanmu itu juga berwujud syafaatmu itu. Betapa banyak umatmu yang itu sudah tertulis masuk neraka itu. Tapi engkau datang ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, ya Allah, saya bersaksi dia bersolawat kepada saya. Saya bersaksi dulu dia itu menyumbang 3 nasi bungkus untuk anak-anak yang sedang bersolawat. Ya Allah. Saya masih ingat dia itu dalam keadaan kerja keras. Dia masih sholat dan memanggil namaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu. Ya Allah. Maka bebaskan dari siksa. Allah mengatakan, Muhammad, kalau kamu yang berbicara, saya iyakan. Ya Allah. Itu detik-detik terakhir ini. Luar biasa. Masya Allah. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Itu selawat Nabi. Kita selawat lagi ya. Itu
apa salawat yang lain ya untuk menyambut Nabi ini ya. Jadi Nabi itu punya keajaiban begitu. Tapi di atas segala-galanya adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Baik, kita ke interaktif ya Prof ya. Ya, silakan. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan ini Prof ya. Ada dari Ibu Miati di Purwodadi Malang ini ya. Assalamualaikum Yai Mas Ishak, mugi pinaringan sehat selalu. Mau tanya ini ya, misalnya punya bacaan istiqomah, bacaan surat Yasin, Waqiah, Tabarok ya, dan itu biasanya sambil masak. Apa itu boleh dan apakah termasuk istiqomah? Mohon penjelasannya matur suwun. Ya, itu jawabannya pada akhir surat Ali Imran ya. Itu ayat-ayat menjelang akhir itu. Di sana itu ada firman Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, itu ya. Di dalam firman Allah itu dikatakan orang mukmin, orang cerdas itu adalah selalu berzikir kepada Allah pada saat duduk, pada saat berdiri, pada saat berjalan, pada saat pada saat tidur, menjelang tidur, nah itu berbaring, rebahan. Itu boleh ya Prof? Boleh, Masya Allah. itu ya, itu. Jadi itu memenuhi syarat itu. Dulu bahkan zaman dulu, zaman Nabi, zaman tabiin itu seringkali begini, kan dia tidak tahu jaraknya Surabaya umpamanya gini ya, Surabaya Probolinggo itu berapa kilo kan enggak tahu. Nggak tahu. Tapi jawabannya begini, jauhnya gimana? Oh, jauhnya itu sama dengan membaca 10 juz. Oh gitu ngitungnya ya Prof ya. Itu. Allah. Baca 10 juz ya itu jaraknya itu. Jaraknya Oh, jaraknya berapa? Ya membaca 1 juz itu. Jadi berarti berjalan itu sambil membaca Al-Quran. Baik itu Bu ya, tapi cuma hati-hati. Jangan sampai mengiris sayur, kemudian ngajinya, konsentrasi ngajinya sampai tangannya teriris. Jangan. Allah. Baik itu Bu, baik. Ya, saya olahraga selalu baca itu. Ya. Boleh ya, Masya Ya, Allah. membaca. Saya olahraga kadang-kadang ya enggak selalu toh, tapi seringkali itu membaca ini yang lupa-lupa. Untuk diingat kembali. Ya. Akhir-akhir ini saya mengulang lagi surah Ali Imran, itu saya baca, inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Ya pokoknya sambil jalan. Nah, makanya saya kalau olahraga enggak mau sama orang. Sendirian ya Prof ya. Sama orang nanti ngobrol. Saya enggak mau bawa HP. Oh ya Allah. Enggak mau bawa HP. Kan banyak orang. Iya. Oke, baik, lanjut. Boleh terima telepon Prof ya? Ya, silakan. Ya, ada dari Abah Husain ini ya, Pager Saud Ratap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sehat Prof. Alhamdulillah. Siapa ini, Pak Hasan ya? Husain apa? Pak Husain. Alhamdulillah. Begini Prof, saya percaya dan yakin itu mengenai dengan keajaiban. Yang perlu saya tanyakan itu, apakah beda dengan suatu baca kata manjada, wajada, kemudian kebalikannya.
Kalau ada orang yang pernah belajar atau namanya istilahnya mondok, dengan itu kiainya ndak ngajari ajaran, cuma taat kepada kiai, percaya sama kiai. Itu boleh apa dikatakan keajaiban. Sedangkan kita berjalan dengan hukumnya Allah dan syar'inya itu, saya yakin itu ada namanya keajaiban. Bagaimana Bob penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya percaya saja, kenapa? Cuma kiai yang begitu mungkin harus berguru kepada Gus Baha ya, mungkin ya gitu ya. Berguru kepada Gus Baha. Waktu dia bercerita bagaimana Yai Maimun Zubair itu kalau ada ada santri itu hanya zikir saja, itu dipegang sama Yai Maimun. Kamu itu dikirim bapakmu ke sini itu untuk pinter ilmu, bukan pinter zikir kamu. Itu. Ayo kamu belajar sana. Tuh, zikir ya zikir, cuma tidak lama-lama. Segera ngaji sana. Yang lain belajar, dia zikir saja, contohnya gitu. Ya Allah. Gus Baha juga tidak memperkenankan itu kalau sampai santri harus menyiram taman, ini dan sebagainya, dan itu mengganggu jam-jam belajar mereka. Kalau pada saat-saat yang santai dan itu boleh silakan. Tapi kalau Gus Baha seperti itu. Kalau ngaji ya berarti Ya, belajar. Lalu bagaimana ada orang yang taat saja dulu hanya disuruh terus oleh kiai itu apa saja itu. Lah kalau dia ikhlas, kan keikhlasan itu bisa melahirkan banyak hal. Keikhlasan itu banyak hal. Orang ikhlas itu pokoknya ya, orang ikhlas. Dia ikhlas mengabdi pada kiai. Dia kan berarti kiai itu melakukan sesuatu dengan untuk beri ngaji, kemudian suruh mijeti, suruh ini kan berarti dia walaupun dia tidak ikut mengajar ngaji, tapi kan dia dapat pahala. Ya Allah. Karena dia kiai itu bisa memberi pengajian karena habis dipijiti tadi. Ya, Masya Allah. Dia pulang dalam keadaan yang mungkin tidak terlalu pinter ya, tidak terlalu pinter. Tapi dia di situ menjadi penggerak masyarakat di situ. Dia sangat wibawa, gitu loh. Apa saja yang dibicarakan dia wibawa, ya kan gitu toh. Ya Allah. Dia tidak seberapa pinter, tapi dia wibawa. Maka berarti Allah menjadikan orang ini menjadi tokoh agama bukan karena pinternya, tapi karena kewibawaannya. Ya Allah. Kewibawaannya. Ada yang pinter tapi tidak wibawa, tidak dipercaya orang. Tapi kalau dengan orang ini, karena orang ini masya Allah, tidak pinter tapi ada orang sakit datang, dicarikan mengumpulkan dana ini hormatnya kepada orang yang seperti memperlakukan dengan kiainya dulu. Dia wibawa. Ya berarti tetap dia menjadi manusia yang hebat ya. Karena ukuran Rasulullah kan akmalul mu'minina imanan, bukan ya itu. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Berarti dia menjadi manfaat orang lewat kewibawaannya itu. Insyaallah. Tapi ya saya tidak sependapat kalau kiai tidak memperkenankan muridnya itu untuk belajar, hanya mengabdi terus itu. Ya. Ini terpaksa harus saya menyebut ya itu. Ini Ustadz Syukron Jazilan, itu kan dia punya sopir. Itu. Ini saya hormat pada Ustadz Syukron Jazilan ya. Itu. Saya ngajar di S2, itu sopirnya itu. Sopirnya Ustadz Syukron Jazilan. Saya bilang pada Ustadz Zainal, terima kasih Ustadz bagus sekali ya, menyuruh sopirnya untuk kuliah S2. Masya Allah. Luar biasa tuh. Lalu ketemu anaknya, kamu jangan main-main ya kamu ya. Kamu sudah diizinkan untuk kuliah begini, kamu harus pinter kamu. Jangan pinter nyetir tok kon. Ini cerdas kamu. Hebat kamu itu, kamu hebat. Kerja masih mikir kuliah dan kamu punya ustadz yang hebat, itu kamu diizinkan untuk kuliah dan saya yakin juga dibiayai sedikit-sedikit. Ya Allah. Atau dibiayai penuh, enggak tahu.
Nggih, nggih, Ya gitulah ya. nggih, Prof. Jadi sebagai guru, sebagai tokoh itu berikan kesempatan orang itu untuk belajar. Jangan ototnya saja yang dibangun, otaknya enggak. Nggih. Otot dan otak itu harus jadi satu. Baik, Ya lanjut. Allah. Boleh terima telepon lagi ya, Prof ya? Boleh, boleh. Banyak yang masukin ya. Ada dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Abah Gatot silakan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, Pak Gatot. Nggih. Nggih. Saya itu kalau di Ketika rumah ingat panjenengan Bapak membaca terus. sholawat Halo Pak Gatot. nggih, halo. Saya kalau di rumah ingat Pak Gatot terus. Insyaallah, Karena di situ tuh ada itu loh yang keliling itu loh. Gatot Tewul, Nggih, ada tewul napa niku? Gatot nggih, Tewul Prof. jagung gitu. Oh, ingat apa Luar Gatot. biasa itu. Pokoknya hati-hati gagal total. Ayo, apa Gatot? Nggih. Ketika panjenengan bersolawat ya Rasulullah ya Habibullah, kemudian saya teringat pangkat-pangkat Rasul seperti Nabi Ibrahim ada Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Muhammad Habibullah. Yang saya tanyakan, adakah orang-orang yang mendapatkan pangkat Habibullah selain Rasulullah sehingga nama itu jabatan itu disematkan pada namanya? Insyaallah. Napa wonten ngoten niku Prof, pangapunten nggih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Habiballah itu ada gelar-gelar itu yang dari Allah seperti Kalimullah ya gitu ya. Jadi kalau gelar-gelar yang seperti itu ya yang sama dengan gelarnya Nabi ya jangan. Tapi kalau Habib itu tidak gelar Pak itu. Ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah. Habibullah itu bukan Oh, gelar. Habibullah ya bukan gelar ya, Prof, ya? Bukan gelar ya. Itu melambangkan dari surat Ali Imran itu. Nggih, nggih, nggih. Kul in kuntum tuhibbunallaha itu kul fattabi'uni yuhibbukumullah yaitu. Jadi kalau kamu cinta Allah, cinta Rasulullah maka dan seterusnya. Kalau cinta Allah cintailah Rasulullah. Jadi seperti itulah ya. Lalu kita diajarkan untuk dekat pada Rasulullah, kita panggil dengan Habib. Nah sekarang kalau saya panggil istri saya ya Habibi, Nggih. toh? Iya. Gitu. Kan boleh, enggak apa-apa. Habib itu kan kekasih. Iya. Ya Habibi Gatot, boleh. Kenapa ya? Wahai orang yang saya cintai. Nah, contoh lagi ya gini Pak Gatot ya. Nabi Muhammad itu pernah dengan sahabat. Nggih. Pernah dengan sahabat. Terus begini. Waktu itu sahabatnya namanya Mu'adz bin Jabal. Nggih, nggih. Wallahi inni uhibbuka gitu. Masya Allah. Demi Allah saya ini Cinta. mencintai kamu lah. Berarti kan Habib siapa ini Mu'adz bin Jabal kan kekasihnya Rasulullah. Wallahi inni uhibbuka. Itu dijawab itu. Wallahi saya ini demi Allah saya cinta kamu. Itu Mu'adz bin Jabal. Lalu setelah itu kemudian Rasulullah berpesan pada Mu'adz bin Jabal, ya karena kamu saya cintai, kamu saya beri doa yang top. Masya Allah. Tidak boleh kamu lupakan setiap habis sholat kamu berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik lah itu. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu ingat padamu, untuk syukur kepadamu, dan untuk ibadah lebih baik kepadamu. Allah. Jadi boleh saja Pak itu, boleh saja. Nggih, gitu nggih. Apa Gatot ini Masya Allah. Satu Kalau lagi. gelarnya Nabi banyak, kalau panggilan Nabi itu Mm-mm. satu, Assalamualaikum Zainal Anbiya loh. Berarti itu Nabi itu menjadi aksesoris seluruh Nabi. Assalamualaikum Atqal Atqiya. Ya itu kan gitu. Nabi, wahai Nabi yang paling takwa di antara yang bertakwa. Assalamualaikum Azkal Azkiya gitu. Assalamualaikum Toha ya Habibi. Ya Allah. Ya begitu. Boleh saja. Tapi itu tidak sebagai gelar, tetapi
Itu sebagai panggilan. Panggilan saja. Ya, Masya Allah. Satu lagi Prof, boleh Ya, Prof ya? boleh. Agar lebih imbang. Ya, dari pertanyaan dari WA dari Ibu Amar ini ya. Assalamualaikum Prof, tolong pilihkan buku Prof Ali ya untuk anak saya agar bisa semangat di pondok pesantren. Kapan hari sudah ambil Prof 2 ini ya. Terapi surat bahagia sama religi. Kira-kira apalagi nih Prof? Terima kasih. Kelas berapa dia? Di pondok ini mungkin di pondok. Iya, nanti ini aja buku ini aja, buku supaya dia bisa menjadi khotib ya, bisa menjadi khotib Jumat. Dan itu gampang buku itu, karena di situ ada khutbah 3 menit juga, ada khutbah 10 menit. Jadi kalau belajar masih pemula bisa, saya yakin bisa. Itu judulnya Hiduplah Walau Sudah Tak Hidup. Oh, itu ya. Di sini sudah tersedia tuh. Sudah ada Prof, yang terbaru. Ya, sudah itu. Hidup sudah tak hidup itu untuk semua orang yang mau belajar khutbah itu bisa di situ. Insyaallah. Karena pendek-pendek. Ayatnya udah nggak panjang-panjang. Ya, Mas Ishak sudah saya beritahu. Sudah. Alhamdulillah. Itu aja Bu, ya. Itu aja ambil buku itu. Atau buku ini juga bisa Bu, supaya dia seneng, supaya dia besok bisa menjadi pendakwah di Amerika. Saya ada buku judulnya Nabiku Masih Hidup di San Francisco. Sudah saya beri ya Mas? Belum Pak. Oh, tapi nanti Tapi ada di sini stoknya Pak. Oh gitu ya, sudah. Masya Allah. Nanti saya beri kalau gitu. Saya bawakan besok. Prof, terima kasih. Gitu Ibu. Baik Prof, karena waktunya terbatas ini Prof, luar biasa sekali ngaji pada pagi hari ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrik. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu ingat kepadamu. Juga pasangan hidup kami, anak-anak kami, murid-murid dan mahasiswa kami semua, ya Allah, bantulah untuk selalu ingat kepadamu supaya selamat dari dosa. Wa syukrika, bantulah kami untuk selalu merasa bahwa nikmatmu sudah banyak dan cukup ya Allah. Wa husni ibadatik, bantulah kami untuk menjadikan ibadah kami ibadah yang terbaik yang kami persembahkan kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Matur sembah nuwun Prof, Masya Allah. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi